البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di bab yang ketujuh, bab sifat sholat, bab sifat sholat. Ya, di dalam kitab sholat. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab yang ke-6 tentang masjid-masjid, adab-adab masuk masjid dan semisalnya. Dan disebutkan di bab sifat sholat, hadis yang pertama hadis musi'u sholat, ya, tentang sahabat yang dia itu sholat 3 kali. Setiap selesai mendatangi Nabi, dia mengatakan irji karena kalam usolli, kembalilah sungguh engkau tidak sholat. Sampai kemudian Nabi mengajari dia sholat yang benar. Di situ ada beberapa permasalahan, kita baca hadis berikutnya dulu. Qala Ramadhan, ini hadis yang ketiga. Ya, sebelumnya hadis yang panjang. Demikian juga ya hadis-hadis yang semisalnya. Hadis yang ketiga yaitu hadis yang ke-252. Wa an Abi Humaid, dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, di sini semuanya oleh Imam Bukhari rahimahullah. Abu Humaid bukan Imam Sunani, Abu Humaid bin Abdurrahman bin Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi. Ya, dia dinisbahkan kepada Sa'idah. Ya. Dia meninggal mata akhir wilayah Muawiyah, di akhir pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan di sini sebagai Imam Bukhari, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila beliau bertakbir, ya, ketika bertakbir takbiratul ihram, demikian juga yang lainnya, ja'ala yadayhi hadwa mankibahi, maka beliau menjadikan kedua tangannya, telapak tangannya, hadwa sejajar mankibahi, dengan mangkib pundak. Ada riwayat juga, jadi ada 3 keadaan. Dan di sini bukan berarti mewakili semua yang wajib, tidak, ya. Dari wajiban sholat, ya. Tapi banyak beliau sebutkan di sini hadis tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat sholat. Ya, ini bagaimana takbirnya? Takbirnya adalah menjadikan kedua tangan, yang telapak tangan itu, ya, sejajar dengan mangkib dengan pundak. Ada 3 keadaan. Pertama, sejajar dengan pundak ini, kemudian sejajar dengan telinga. Paham? Telinga ini. Kemudian di antara keduanya, antara telinga dan antara ya ini pundak. Dan jangan terlalu tinggi. Ya, sebagian tinggi. Enggak. Adapun di sini malah disebutkan apa? Mangkib saja, pundak gini. Sebagian ada lagi yang sejajar dengan apa? Dada yang kurang tepat. Ada gini, ya enggak. Ya ini saja sudah. Mulanya paling rendah adalah ini, dengan pundak. Naik sedikit yaitu antara telinga dengan pundak. Yang paling tinggi yaitu telinga, sudah. Itu, ya. Adapun di sini aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum bertakbir menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a, apabila beliau ruku'. Ya, tahu ruku' itu ya dengan membungkukkan, ya, setelah itu setelah baca Al-Fatihah kemudian surat, kemudian itu rukuk namanya. Takbir kemudian rukuk. Apabila rukuk amkana yadayhi. Apabila rukuk beliau amkana yadayhi, yakni memantapkan kedua tangannya min rukbatayhi, di kedua rukbah, kedua lutut. Jadi benar-benar tangan itu memegang lutut, kedua lututnya. Tsumma hasara, kemudian memiringkan mail, ya, memiringkan dhahra, punggungnya ditekuk sehingga rata. Ya, itu. Ya, tidak mungkin seorang memegang lututnya itu ketika rukuk kecuali dengan memiringkan punggungnya. Ya, itu, ya. Jadi benar-benar rata.
punggungnya itu rata. Fa idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau mengangkat kepalanya, istawa, kemudian beliau pun lurus hatta ya'uda, sampai kembali kullu faqarin, setiap tulang, makanahu, ya, tempatnya. Ya demikian. Bukan faqar di dalam Al-Qur'an disebut idham faqaratid dhahr al-mustaqimah. Ya, ini tulang yang ada di punggung itu. Min idham sulb, dari tulang punggung itu yang ini. Itu. Jadi diangkat sampai setiap tulang itu ya kembali ke posisinya. Sebutkan fakornya itu ada 17. Fakor insan sab'asyarah. Ini tulang fakor ini manusia itu ada 17. Yang ada di mana? Yang menempel dengan tulang punggung ini. Ya, sampai tulangnya itu kembali kepada posisinya. Ya'udu kullu fakor makanahu. Berarti dia apa? Namanya i'tidal. Setelah berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, ya kan? Berdiri lagi. Fa idza sajada, maka apabila dia sujud, wada'a yadayhi, beliau meletakkan kedua tangannya. Nah, ini perlu perhatikan juga. Ghairu muftarisin wala qabidihima. Bukan muftaris. Muftaris itu rata dengan firos, ya, rata dengan apa, karpet, dengan lantai, bukan itu. Jadi kedua tangannya, ya, namanya hasta ya ini ya. Antara telapak tangan sampai ke siku namanya hasta. Bukan muftaris, bukan menempel ke lantai, enggak. Wala qabidihima, dan tidak juga mengempitnya, mendekapnya, enggak. Ya itu. Ini dalam keadaan demikian. Jadi tidak kemudian menempelkan ke lantai, dengan juga tidak mendekapnya. Kalau kita sholat sendirian, bagaimana? Kelihatan, ya, para sahabat bahkan menyebutkan Nabi itu sampai kelihatan putih ketiaknya. Ya, ini benar-benar dibentangkan. Ya itu. Jadi menjadi perhatian kita ini bagaimana ketika kita sujud tidak meletakkan hasta kita ini, tangan ini menempel dengan lantai dan juga didekap. Tidak. Tapi kalau sholat sendirian bahkan diluaskan. Kayak itu. Kemudian disebutkan setelahnya, ya sudah, ya, berarti sujud demikian. Tangannya tidak ditempelkan ke lantai dan tidak didekap. Ya. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblata. Beliau istiqbala, menghadapkan bi atraf, dengan atraf pojok-pojok asabi, jari-jari, rijlaihi, kedua kakinya, al-qiblah, ke arah kiblat. Jadi bagaimana menghadapkan pojok-pojok jari kakinya ke arah kiblat? Nah, ini juga diperhatikan. Ya, ketika sujud kan kaki kita kan menempel itu pojok-pojok jarinya itu ke lantai. Jangan kemudian ditegakkan benar-benar enggak, tapi dimiringkan, ditekuk sehingga jari itu menghadap ke arah kiblat. Paham? Para ulama ketika kita sholat itu diusahakan semua anggota badan kita ini menghadap ke arah kiblat. Seperti ketika kita berdiri, ya, itu kakinya itu jangan terlalu miring. Ya, telapak kita ketika berdiri itu jangan terlalu miring, tapi bagaimana diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Itu semampunya. Demikian juga ketika kita sujud juga, tangan kita ini, ya, ketika kita sujud menempel ke lantai kan juga dihadapkan ke arah kiblat, jangan dimiringkan gini. Usahakan dulu. Demikian juga jari kakinya ini disebutkan oleh Abu Humaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi menghadapkan pojok-pojok jari kakinya itu ke arah kiblat. Ya kan gitu. Ya, ini perlu praktek juga. Ya, seorang ketika sujud kan di situ ada 7 anggota badan dia yang hendaknya menempel ke lantai. Apa itu? Wajah, yaitu meliputi hidung dan dahi ini. Harus menempel ke lantai. Kalau enggak sah salatnya. Hidung ini. Hidung, demikian juga dahi ini, batuk. Kemudian ini satu. Yang kedua 2 telapak tangan. Ya, juga dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian lutut kita. 2 lutut, berarti berapa? 5. Kemudian pojok, ya, jari-jari kaki kita, berarti 7. Kemudian juga kakinya itu tadi disebutkan tidak kemudian benar-benar tegak gini, enggak. Tapi bagaimana ditekuk sedikit sampai dia menghadap. Ini kakinya demikian. Ini diharapkan arah kiblat jari-jarinya.
Wa idza jalasa fi raka'ataini, apabila beliau duduk di dalam 2 rakaat, ya selesai 2 rakaat itu, jalasa ala rijlihi al-yusra, ini duduk tasyahud awal namanya. Paham tasyahud awal? Tasyahud awal demikian juga ulama nanti yang dibahas juga ketika kita sholat subuh. Ketika kita sholat subuh duduknya seperti duduk di tasyahud awal di sholat zuhur. Paham? Ini menyelisih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau berpendapat sholat subuh itu duduknya seperti tasyahud akhir di sholat isya. Nah, demikian. Tapi yang benar ulama ya bahwa kalau itu adalah sebelumnya salam, maka duduknya adalah seperti tasyahud akhir. Itu. Jadi di sini ketika tasyahud awal, ya fitrah ini apabila duduk di 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra, duduk di kaki yang kiri. Wa nasaba al-yumna, dan ditegakkan apa yang kanan. Ini ditegakkan ya, kemudian yang kiri diinjak. Paham? Jadi duduk di kakinya yang kiri kan ini diduduki, kemudian menegakkan kakinya yang kanan ini ditegakkan. Ya sini tegakkan. Diusahakan ini tegakkan, bukan ditidurkan gini enggak. Tapi ditegakkan nih hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ditegakkan yang kanan, ya kan? Dan yang kiri diinjak. Duduk jalasa, duduk di kaki yang kiri. Wa nasabal yumna, dan menegakkan yang kanan. Ini. Kecuali kalau mungkin sakit, ya enggak bisa kemudian yang kanan ini untuk ditegakkan, ya ditidurkan kan itu. Tapi tetap diusahakan bagaimana untuk ditegakkan. Ini namanya duduk apa? Iftirash. Ini kita mengucap aja sulit, iftirash, duduk yang sulit ini. Yang mudah kan yang tawarruk, yang ya ini duduk tasyahud akhir di sholat zuhur itu. Ya itu. Ini 2 rakaat adalah ini atau tasyahud awal. Wa idza jalasa fi raka'atil akhir, apabila duduk di rakaat yang terakhir, salat maghrib ataupun salat zuhur ataupun salat asar, ya ataupun salat isya, ya apabila duduk di rakaat yang terakhir, demikian juga salat subuh. Ya enggak. Salat subuh alam dia duduknya adalah seperti tasyahud awal di salat zuhur. Apabila duduk di rakaat yang terakhir, ya ini rakaat yang keempat atau rakaat yang ketiga, qadama rijal yusra, ini duduk tawarruk namanya, mudah ini. Ya, tawarruk sendiri pantat, ya. Ini di sini bagaimana caranya? Apabila duduk di rakaat yang terakhir, qadama rijal yusra, mendahulukan kakinya yang kiri. Ya. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan yang lain, yaitu apa? Yang kanan. Yang kanan ditegakkan. Wa qa'ada ala maq'adatihi. Qa'ada ini jelas, dan duduk di maq'adatihi, tempat duduknya. Yani pantatnya diletakkan di lantai, maq'adnya, tempatnya itu di lantai. Ya itu. Kemudian apa? Tadi sebutkan qaddama rijal yusra, mendahulukan kakinya yang kiri. Ini dimasukkan, yang kiri ini ya dimasukkan, kemudian apa? Yang kanan ditegakkan. Ini biasa kita ketahui duduk yang mudah itu. Duduk tawarruk. Ya itu. Ini tata cara duduk di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Adapun tasyahud akhir tadi, ya, mendahulukan kaki yang kiri dahulukan, dimasukkan ke ya di depannya kaki yang kanan kan, telapak yang kanan. Kemudian dia bawa ada ala maq'adati, dan duduk di tempat duduknya. Tuh. Akhrajul Bukhari. Di sini semua Imam Bukhari mata. Nah, di sini ada beberapa perkara yang dibahas dalam hadis-hadis yang telah lewat tentang wajibnya untuk berdiri ketika sholat, yaitu khususnya dalam sholat wajib. Sholat wajib maka wajib qiyam sholat fardhah. Qumu lillahi qanitin, dalam surah Al-Baqarah, berdirilah untuk Allah dalam badan ya tenang, tumakninah. Adapun hadis, cerita ada hadis Imran bin Husain oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan sholli qa'iman, salatlah berdiri, wajib, termasuk rukun salat, ya di antara rukun salat yaitu berdiri. Kalau tidak mampu maka duduk, kalau mampu maka di sisinya. Dan itu ijma' juga. Adapun di salat, kalau dia enggak mampu salat wajib, ya tidak apa-apa untuk duduk. Ya demikian. Dan pahalanya ada seperti pahalanya ketika dia dalam keadaan sehat. Adapun untuk sholat sunnah maka tidak wajib berdiri.
Dan itu ijma'. Ya, sebutkan hadis Imran bin Husain sebagaimana Imam Bukhari juga, man shalla qa'iman fa afdal, barang siapa salat berdiri maka afdal. Man shalla qa'idan, barang siapa salat duduk kalau nisfu ajr qa'im, dia dapat pahala separuh dari salat dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan dia tidur, maka dia pahala separuh dari duduk. Paham? Jadi kalau salat sunnah, maka boleh salat sunnah ini, salat malam kita duduk boleh, pahalanya separuh. Takbiratul ihram itu adalah rukun, ya, di antara rukun-rukun. Tahrim wa takbir, tahlil wa taslim. Ya, ini haramnya dengan takbiratul ihram dan halalnya dengan salam. Halal untuk makan, minum, ya, setelah salam. Ya, insyaallah demikian di sini. Semoga sudah ini Anda.